warna oge sarua kakenaan ku iblis. Kuna warna oge. Contoh. Ini sabaraha bala-bala pasar teh nya. 2000. Ieu mah bala-balana ngan ukur 2000-an. 2000 ah mun yang 1000-an cing ngasaan heula nya lamun meunang 2000 ge bae. Saan beak hiji. Lamun meunang dibayar. Oh, lamun beak hiji teu meunang geus teu jadi we. Kan beak hiji. Ada ibu-ibu sok kitu, asaan aya anggur asaannya, terus asa jeruk asaan, aya meulina teu jadi. Aya meulina jeruk kungkul, aya di asana anggur ongkoh, sawo ongkoh, sudah lupa. Kilo. Iqbal. Itu mah. Nah, kenapa? Karena di pasar tempatnya. Bahkan ketika kata alim ulama, jika engkau berangkat ke pasar, maka berdoalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Karena di pasar adalah tempatnya. Bahkan jika seorang pedagang tidak disertai dengan agama Islam, tidak disertai dengan akhlak yang bagus, di pasar itu ketika mereka berdagang banyak perdukunannya. Alhamdulillah, itulah tempatnya. Jin, baik. Ya. Kemudian ditanya lagi, siapa utusanmu? Utusanku adalah tukang sihir. Kan? Tukang sihir utusannya. Aku juga meminta kepada Allah ingin diberikan adzan. Diberi adzan ke Allah. Apa adanya? Trompet. Aku juga meminta kepada Allah ingin diberikan Al-Quran. Dan syair-syair dan lagu-lagu itu adalah lantunan Al-Quranku. Ya. Lagu-lagu non-islami, bersolawat, Islami beda lagi, ya, sehingga merubah hati kita menjadi melo, merubah hati kita untuk tidak taat beribadah. Selama lagu itu mengambil manfaat sehingga kita bisa rajin beribadah kepada Allah, bagus, itu, jadi penyemangat. Jadi lagu-lagu tidak terbatas dangdut ya? Tidak terbatas, gitu tidak terbatas, pokoknya syair lah, syair. Sifatnya melupakan gitu ya, sifatnya melupakan Allah. Kemudian aku juga ingin diberikan teman, kata iblis. Siapakah teman-temanku? Teman-temanku itu adalah orang-orang Qadariyah. Oh, Qadariyah. Kemudian aku juga ingin diberikan saudara. Siapakah saudaraku? Saudaraku itu adalah orang yang boros. Kemudian iblis berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbil kafur. Iblis membacakan Al-Qur'an. Pintar iblis oke. Ya, seksi iblis innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu rabbil kafur, dan setan itu kufur terhadap Tuhannya. Baca Quran iblis. Jadi lamun iblis aya kasurupan urang baca Quran teu sieun dengan iblis lebih jago. Hafal malah. Quran hafal. Iya, karena apa? Ketika itu panasnya ketika dibacakan oleh orang-orang yang soleh. Umat Nabi Muhammad tadi. Bagaimana ketika umatmu membacakan Quran, dia panas. Tapi sebenarnya dia juga tahu. Gitu. Makanya ketika dibacakan oleh orang yang biasa dia tidak kepanasan. Dia juga hafal sebenarnya. Kamu sok baca-baca Quran. Jika kamu kan teman aku. Aneh mas. Gitu. Jika nu benar wae maca. Gitu. Tapi ketika dibacakan oleh orang-orang yang soleh, jadi Al-Quran itu menjadi senjata, menjadi syifa. Ketika dibacakan oleh orang-orang yang soleh itu, dibacakan satu ayat itu merasa ketakutan. Kenapa? Karena ketika dibacakan Al-Quran, kadang ketika si iblis tidak takut terhadap kita, maka dia melihat sosok di belakang kita. Siapa sosok di belakang kita? Adalah guru-guru kita yang soleh. Ketika tidak takut terhadap guru-guru kita yang soleh, ada yang tak lebih ditakuti lagi guru-guru kita sampai sanadnya sampai ke Nabi Muhammad, sehingga yang paling ditakuti adalah Nabi Muhammad. Gitu. Makanya sunat di rumah itu harus ada wajah ulama. Gitu.
Paling ditakuti itu oleh iblis saja ulama itu. Cristiano Ronaldo. Nah, Blackpink. kata Rasulullah SAW, wahai iblis, jikalau engkau tidak berbicara dengan menggunakan kitabullah, tidak menggunakan ayat-ayat Allah, sungguhnya aku akan mempercayaimu karena kamu itu suka berbohong, gitu kan? Tetapi karena kamu berbicara dengan menggunakan ayat Allah dan kitabullah, maka aku mempercayaimu. Nah, ini adalah merupakan sebuah pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat supaya para sahabat terbebas dari belenggu bahwasanya iblis cara menggoda manusia itu seperti itu. Ya? Dan masih banyak lagi seperti lukisan. Aku punya lukisan. Apa lukisanku? Tato. Lukisan iblis. Oh iya tato. Tato. Oh, kami namanya itu. Belum betul tadi ya. Udah Pak Haji. Aduh. Jadi orang-orang Qadariyah itu adalah orang-orang yang berpemahaman bahwasannya segala sesuatu itu disandarkan terhadap Dirinya. bukan dirinya. Benar, disandarkan terhadap dirinya. Jadi kekuatan manusia itu adalah di atas kekuatan segalanya. Tidak ada kekuatan di belakang manusia. Jadi ketika dia mendapatkan rezeki, maka rezeki itu adalah dirinya, bukan dari anugerah Allah. Ketika dia bisa mempunyai harta banyak, ini karena hasil usaha saya. Adalah orang-orang Qadariyah. Nah itu seperti itu. Nah, itulah kisah iblis. Langsung. Kemudian terlalu panjang iblis ya. Ya. Tidak apa-apa. Pengajaran. Ya. Apa? Apa Aja nih. Ayo apa? Tadi ada. Besok lah. Sabarnya 2.000 Pak Ji. Oh. Keliling ya? Ruya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beli ya? Disebat 2.000 jadi guriling. Pak. Enggak biasa ya. Enggak. Kiri. Inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawaqiniha Ya. aktsarukum alayya salatan. Inna anjakum, sungguhnya anjakum yang akan menyelamatkan kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat, min ahwaliha, dari susah payahnya kiamat, wa mawaqiniha, dan medannya kiamat, aktsarukum alayya salatan, itu adalah orang yang memperbanyak sholawat. Jadi nanti hari kiamat itu adalah hari yang dimana seseorang akan lupa akan segala-galanya, lupa akan dirinya, lupa akan keluarganya. Wah, makanya disebutnya juga akhwal, pakai wu, bahasa Sunda nama. Karupekan. Wah, pokoknya nama. Tapi insya Allah kita selaku muslim yang mana mempunyai keimanan sebiji darah saja tidak akan pernah kita mengalami hari kiamat. Jadi orang yang mempunyai keimanan kepada Allah tidak akan pernah mengalami hari kiamat. Semuanya akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah. Sehingga yang akan mengalami kiamat itu adalah orang-orang yang kafir semua. Terus yang ada di barisan, yang ada di belakang barisan Imam Mahdi sah itu? Itu sebelum kiamat. Itu sebelum dihancurkan alam semesta. Emang itu sudah detik-detik kiamat itu, cuman belum dihancurkan. Jadi pada masa kiamat itu nanti Islam itu akan jaya kembali. Di barisan khilafah Imam Mahdi jaya kembali. Kemudian orang-orang Yahudi semuanya dibantai habis oleh orang-orang Islam, bantai, mati semua. Nah, sudah mati semua, Islam itu jaya kembali. Nah, ketika jaya kembali, sudah itu kemudian masih ada orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafir juga masih ada. Itu dari kejayaan Islam itu dimatikan dulu orang Islamnya. Itu pokoknya banyak, panjanglah sejarah kiamat itu. Ada Dajjal dulu, kemudian udah ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, dan nanti juga Imam Mahdi juga akan diserang oleh Ya'juj Ma'juj. Ya, terakhir itu diserang oleh Ya'juj Ma'juj.
Karena Imam Mahdi pun tidak bisa membentengi diri dari Ya'juj Ma'juj. Tidak bisa. Kalau Dajjal masih bisa membentengi diri dari Dajjal karena Nabi Isa alaihissalam membunuhnya. Tapi ketika Ya'juj Ma'juj, wah, tidak bisa. Sehingga Imam Mahdi pun lari ke atas. Dikatakan diselamatkan oleh Allah di dalam bukit, kemudian ditutupi oleh halimun, yang untuk ilmu orang halimun namanya, oleh apa namanya, kabut, sehingga kabut itu menutupi Imam Mahdi dan golongan-golongannya sehingga Imam Mahdi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syifa'us Syarif, itu dalam kitab Syifa'us Syarif. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yes, yes. Yes. Man barang siapa salaka yang berjalan tariqan kepada jalan ilal ilmi, kepada jalan ilmu. Barang siapa yang pergi ke jalan ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya untuk ke surga. Jadi jalan ke surga itu adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa sampai kepada surganya Allah. Jadi ibadah itu harus dengan ilmunya. Tanpa ilmunya ibadah kita itu sia-sia. Tanpa ilmu ibadah kita itu mardudah la tuqbal. Ibadah kita itu tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah. Pernah dikisahkan ada satu orang yang rajin beribadah. Ini dikisahkan bahwasannya di daerah Hadramaut, Timur Tengah. Ada orang yang rajin sekali beribadah di masjid, rajin sekali beribadah di masjid. Kemudian ada seorang ulama yang soleh karena melihat dia itu adalah orang yang rajin beribadah, kemudian itu meminta doa kepada si syekh tersebut. Wahai syekh, kau ini adalah orang yang rajin beribadah. Wahai syekh, doakanlah aku supaya aku ini menjadi orang yang baik. Minta doa, bayarlah minta doanya. Kemudian si syekh ini pergi ke rumah dan didoakan oleh si syekh. Kemudian si syekh ini pulang ke rumah, kemudian diikuti oleh orang yang meminta doa tadi. Karena dia merasa bahwasannya kenapa dia bisa beribadah seperti itu, saya pun ingin bisa. Kemudian mengikuti jejak-jejaknya dan dia diikuti sampai kemana dia pulang. Dan kemudian dia memasuki rumah. Ketika dia masuk pada rumah, kemudian dia senantiasa terus beribadah sholat. Tetapi ketika beribadah di rumah, dia ketika melaksanakan sholat mengambil kalung. Dan ternyata di dalam kalungnya itu digantungkan ada 1 ekor bangkai tikus. Kemudian dia kalungkan. Kemudian dia sholat. Masya Allah. Kemudian ditanya, dihampirinya, wahai syekh, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau sholat sembari mengalungkan bangkai tikus? Sesungguhnya aku ini datang jauh-jauh ke kota ini hanyalah ingin mengabdikan diri kepada Allah, ingin menghambakan kepada Allah, ingin memperbanyak ibadah kepada Allah. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya lihat di sini ada tikus, kemudian saya membunuhnya. Saya berpikir bahwasanya saya itu sudah tidak sesuai dengan niat saya. Oleh karena itu saya bernazar, ketika saya beribadah kepada Allah, saya akan mengalungkan bangkai tikus ini kepada tubuh saya. Apakah itu bagus? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Karena tidak pakai ilmu. Tidak pakai ilmu. Karena bangkai itu hukumnya Haram. najis. Ya? Otomatis ketika beribadah dengan membawa najis, hukumnya Haram. sholatnya menjadi Tidak sah. jadi batal. Sholatnya Tidak sah. tidak sah. Masa inilah ibadah yang tanpa ilmu. ITIL kan. Ibadah tanpa ilmu. Luntur. Ibadah tanpa ilmu. Masya Allah. Makanya ibadah harus disertai dengan ilmu, ya. Seperti itu. Makanya jalan menuju ke surga kata Nabi adalah ilmu. Jadi ketika kita mendatangi majelis ilmu, bagaikan kita ini mendatangi taman surga. Ya.
mendatangi majelis ilmu itu mendatangi taman surga, Raudhah, mendatangi raudhah, mendatangi kecintaan Allah, mendatangi keridhaan Allah, Masya mendatangi Allah. rahmat Allah, mendatangi ampunan Allah. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, mahabbati, kecintaanku, kata Allah, lil mutazawwirina. Pertama itu hanya bagi orang yang saling ziarah menziarahi. Jadi orang yang saling ziarah menziarahi akan mendapatkan kecintaan Allah. Silaturahmi, baik silaturahmi masih hidup maupun silaturahmi sesudah mati, yaitu atau pindah alam, seperti para wali pindah alam gitu kan. Ketika kita menziarahi para wali, itulah kecintaan Allah. Kecintaan Allah ada di kita. Lil mutazawwiri nabi, saling menziarahi karenaku, kata Allah. Bukan saling ziarah menziarahi, bukan kepada selain Allah. Ada kan saling tapi bukan karena Allah. Ini saling ziarah menziarahi karena Allah. Kita juga sama nanti akan menziarahi ya para walinya Allah gitu kan. Sana akan ada kecintaan Allah di sana pasti. Ini dalam hadis qudsi seperti itu. Walaupun sudah Wafat. pindah alam para walinya gitu. Karena kata Sayyidina Ibnu Abbas, karamatu auliya illahi ta'ala, kemuliaan walinya Allah.